Dinding pembatas antara kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Ada dindingnya rupanya. Kalau kita tak sholat, kita bisa syirik, Pak. Kenapa? Mentuhankan uang. Nyari uang aja, getol kali. Getol kali. Kok nggak sholat, tanggung. Nanti kan bisa katanya. Mainkan terus. Yang penting proyek terus. Nggak sholat-sholat. Umurnya sampai. Tamatlah. Ya kan? Uang dijadikan Tuhan, syirik kita. Mempertuhankan uang. Kufur, udah pastilah orang tak sholat tuh kufur lah jelas. Dikasih Allah napas, dikasih Allah kesehatan. Kalau mau hitung-hitungan, Pak, ngerilah. Satu hari itu, Pak, 24 jam. 1 jam 60 menit. 60 dikali 24 jam, 1440 menit, Pak. Kalau untuk melaksanakan satu waktu sholat dibutuhkan 8 menit, Bapak kalikan 8 kali 5, 40 menit, Pak. Artinya apa? 1440 menit dikurang 40 menit, ternyata Allah sudah memberikan waktu 1400 menit lagi bagi kita untuk bisa nyari makan, nyari nafkah tanpa harus kita meninggalkan sholat. Itu kalau mau hitung-hitungan matematikanya, ya kan? Udah paten kali tuh sholat 8 menit, Pak. Paten kali tuh sholat 8 menit. Kalau sendiri sholat macam pelor, ya kan? Kalau sholatnya di masjid lama betul, Wak. Kok lama kali, Wak, sholat qobliyah juhurnya katanya. Iyalah, biasalah, Wak, kan panjang ayat. Wak baca apa tadi, Wak, katanya? Surah Yasin, Mak. Yasin dibacanya. 83 ayat. Ya orang lama nunggunya, nggak komat-komat kami lah, Wak. Sabar kau, katanya. Namanya aku di sini ketuanya, katanya. Oh iya pula, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sahidin was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Perwiritan Masjid Babu Salam, beserta dengan jajaran kepengurusannya, para imam, para muadzin, orang-orang tua saya, dan yang saya hormati serta saya muliakan, Bapak Sahibul Bait di rumah yang bertuah ini, Bapak Haris Ashab beserta seluruh dengan keluarga, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah
dengan bersama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menetapkan kita menjadi golongan umatnya baginda Rasul yang atas izin Allah kita akan memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita yang malam ini duduk di majelis ilmu ini mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyampaikan beberapa tanda-tanda husnul khotimah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah mereka yang di akhir kalamnya, lisannya sanggup mengucapkan kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Maka kematiannya adalah kematian yang husnul khotimah. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang di akhir kalamnya sanggup mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, semalam kita sampaikan tanda orang beriman yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah mereka yang ditetapkan oleh Allah meninggal di hari yang mulia, yaitu di hari Jumat. Yang kata Nabi dalam sabdanya, Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu fitnatal qabr. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada saudara kita yang meninggal di hari Jumat, dia beriman kepada Allah, itu merupakan bentuk tanda bahwasanya saudara kita itu meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang ketiga, semalam kita sampaikan bahwasanya tanda husnul khotimah itu adalah apabila orang beriman meninggal dunia
ketika meninggal dunia dahinya berkeringat. Sesuai dengan sabda Nabi, Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Yang artinya, kata baginda Rasul, orang beriman itu meninggal dalam keadaan keringatnya berkeringat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berkeringat? Selain ia menghadapi sakitnya sakratul maut, namun ketika ia mendapatkan kematiannya, Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang meninggal tersebut, sehingga keluarlah keringat dari dahinya. Yang kedua, kata ulama, adalah karena malu sedikit amal yang dilakukan, tapi ketika meninggal dunia, Allah tampakkan pada penglihatannya, pada pandangannya, tempat kembali di sisinya adalah tempat yang mulia, yaitu di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malunya kepada Allah, sampai berkeringatlah dahinya, kata baginda Rasul. Kata para ulama yang telah mentafsirkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lantas yang keempat, saudaraku, yang malam ini akan kita sampaikan adalah tanda husnul khotimah bagi orang beriman. Itu adalah seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Maka ia husnul khotimah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'atu yaqduluha waladuha jam'a asyahadah. Yang artinya, kata baginda Rasul, seorang wanita yang meninggal dunia kembali kepada Allah ketika ia melahirkan anaknya, putranya, putrinya, maka ia syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengandung, melahirkan, persalinan itu adalah sebuah proses perjuangan jihad bagi seorang wanita. Bukan hanya keringat yang menetes dari tubuhnya, bukan hanya peluh darah keluar dari tubuh seorang wanita ketika ia berjuang untuk melahirkan anak yang telah dikandungnya. Bapak dan ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Pak? Mari kita ambil hikmah, mari kita ambil pelajaran bahwasanya ibu kita itu adalah orang yang sangat luar biasa jasanya atas adanya kita di atas permukaan bumi Allah yang fana ini, Pak. Maka, ayo, mumpung hari ini, kalau di antara kita masih memiliki orang tua, Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, berbaktilah kita kepada orang tua kita, Pak. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, karena kita semua ini adalah anak dari seorang ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, Pak. Maka perjuangannya mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, diikuti dengan proses persalinan itu, takkan sanggup kita menggantinya dengan apapun, Pak. Dengan apapun yang kita miliki. Apakah harta yang kita miliki, apakah kemewahan yang kita miliki, kita takkan sanggup mengganti jasa ibu kita ketika ia melahirkan kita ke atas permukaan bumi Allah yang fana ini. Maka Rasul pernah mengatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang artinya, kata baginda Rasul, sesungguhnya ridhonya Allah itu bergantung
kepada ridha orang tuamu. Dan murkanya Allah itu pun bergantung kepada murkanya orang tuamu. Kalau orang tua kita ridha kepada kita, berkah hidup kita, Pak. Kalau orang tua kita senang kepada kita, mudah hidup kita, Pak. Tapi kalau sebaliknya, orang tua kita tuh murka kepada kita, kita sakiti perasaannya, kita gores luka ke dalam hatinya, ingat, Pak, sulit kita menjalani kehidupan ini, Pak. Berat kita menghadapi cobaan kehidupan ini, Pak. Kenapa? Karena Allah pun tidak ridho kepada kita, Pak. Maka, Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sayangi orang tua kita karena telah banyak memberikan jasanya kepada kita, dilahirkan kita ke dunia ini dengan tetesan darah, dengan perjuangan yang luar biasa. Maka perjuangan itu harus selalu kita ingat. Kata Rasul dalam sabdanya, "Barru abaukum, tabarrukum abnaukum, wa'ifu ta'ifu nisaukum." Yang artinya, kata baginda Nabi, berbaktilah engkau kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu, kata baginda Nabi. Jagalah kehormatanmu, niscaya istrimu pun akan menjaga kehormatan mereka. Maka itu kembali kepada kita, Pak. Kalau kita hari ini pandai berbakti kepada orang tua kita, yakin kita, Pak, insya Allah anak kita pun nanti mencontoh apa yang kita lakukan kepada kita. Kalau kita dogil sama orang tua kita, amit-amit, tak pernah mau peduli, bukan menyenangkan, nyakiti aja. Oh, bahaya. Tengok nanti, Pak. Ini yang menyampaikan Nabi. Berat hidup kita, anak kita, lawan nomor 1. Lah bapak pun kayak gitu katanya. Bapak sama nenek itu tengoklah, nenek nangis saja kerjaannya bapak buat katanya. Begitulah. Nangis saja. Kenapa kok nangis? Orang bapak bandel kali. Dulu masih muda kerjaannya nyolong aja katanya. Nenek dilabrak sama orang katanya. Malu dia. Sekarang aku nyopet, ya udahlah, Pak, orang bapak aku maling, anaknya nyopet katanya. Ya Allah. Maka apa yang kita perbuat itu akan dicontoh oleh anak keturunan kita, Pak. Maka ayo berbakti kita kepada orang tua kita. Jangan kita lupakan jasa orang tua kita, Pak, ibu kita terutama. Ketika ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kepada siapakah kami harus berbakti ya Rasul?" "Ummuka." "Kepada siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka." "Kepada siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka." Ibu disebutkan 3 kali, Pak. Baru yang keempat, kepada siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Ibu kitalah yang disebut oleh baginda Rasul 3 kali agar kita mau berbakti kepadanya. Maka jangan sampai ibu kita terluka, Pak, menetes air matanya. Ya Allah. Kenapa? Ucapan kita terlalu tajam, menyinggung perasaannya. Maka dalam Al-Quran itu diperingatkan oleh Allah. Menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang ke-23 dan 24 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā kamā hajjul minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan janganlah engkau, kata Allah, mensyirikatkan Allah, menduakan Allah, taatlah kepada Allah, jangan cari Tuhan lain selain Allah.
dan berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya orang tuamu satu di antara keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu sampai tua, mak kita tuh sama kita, maka jangan pernah engkau mengatakan kepadanya. Ya Allah, ngomong pun tak boleh. Ngomong tak boleh. Jangan kau mengatakan kepadanya. Ucapkan kepadanya tutur bahasa yang baik, yang mulia. Tutur bahasa yang lembut. Janganlah engkau membentaknya. Ucapkanlah kata-kata yang mulia kepadanya. Rendahkan dirimu kepadanya. Dan katakan kepada Allah, ya Allah, sayangilah orang tuaku ini ya Allah. Kasihilah orang tuaku ini ya Allah. Sebagaimana mereka, orang tuaku ini dulu mengasihiku, menyayangiku ketika aku masih kecil ya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang tua kita, Pak. Ini kadang-kadang awak takut sama siapa? Takut sama bini. Oh, kalau kata bini, jangan katanya. Tak berani ngasih mak. Ini kan kacau nih. Ini banyak nih. Ya, suami-suami takut istri ya kan. Banci kali jadi orang ya kan. Jijik kali aku nengoknya. Nakut. Dimop sikit, bang katanya. Balik bisanya ya Allah. Padahal niat tadi mau nganter pisang tempat mamaknya. Iya kan? Mau kemana bang? Kok pisangnya cantik kali? Mau tempat mama. Loh aku nggak kau kasih. Udah biar aku aja yang makan. Nggak jadi ngasih ya Allah. Takut kali sama bini. Ya Allah. Padahal bini awak tuh jumpa sama awak. Waktu awak udah sukses. 25 tahun lagi hebat-hebatnya. Oh kerjaan supervisor. Gaji besar ya kan? Dulu waktu umur 0 sampai 25 tahun yang membimbing mak awak. Tiba giliran mak awak, oh nak, bawakan pisang kenapa nak ke rumah nak? Mama kepingin kali makan pisang, jeruk pun jadi. Ya Allah. Payah kali datang. Jangankan ngasih, ngecek yang ada ngecek, minta. Oh mak, uang lampu belum bayar, mak kau kan udah besar sih nak, udah nikah. Kok minta sama mama? Maklum lah mak, gajiku kurang katanya. Ini kebanyakan sekarang nih. Betul nggak Pak? Banyak tuh sekarang. Bukan emak yang dikasih, bukan emak yang dibagi, malah emak pula. Angkat tangan deh sama maknya, minta lah mak katanya. Bayar uang lampu, namanya si mama, namanya si ibu. Sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau udah jumpa sama mak kita, kecil kita, Pak. Sini nak. Walaupun kita udah punya anak, 4 anak kita, begitu jumpa mak, aduh kecil kita, Pak. Kau mau apa? Katanya. Manjanya lah, abang ini sama maknya, ya mamaku, katanya. Kecil kita, Pak. Tapi gitu pun kita, masih ada yang berani membentak, menghardik emak kita. Kayak mana hidup mau berkah. Kayak mana rezeki mau lancar. Emakmu kau sakiti. Maka hari ini Pak, kalau kita kira-kira rezeki kita ini kok sukar kali. Aku usaha udah. Kerjaanku bagus tapi kok ada aja jalan keluar uang untuk nggak habis. Nggak bisa dipakai untuk ke rumah, ada aja. Yang anak sakit. Yang ban bocor pula, sekali bocor mobilnya 4 ban kan dalam ya kan. 4 dalam, kan apa nggak dalam 4, ya kan? Sekali bocor ban kereta 2, tubles, apa nggak 2,5 kali 2 gopek, ya kan? Ada aja yang mau keluar. Kenapa? Ayo Pak, periksa Pak. Mungkin kita pernah menyinggung perasaan mak kita. Mungkin kita pernah menyakiti hati emak kita. Maka payah rezeki itu datang sama awak. Sukar rezeki itu datang sama awak. Maka yuk Pak, kita mengkaji diri kita aja masing-masing Pak. Tak usah kita kaji orang lain. Kelewat jauh. Tanya sama diri kita sendiri Pak. Oh kira-kira makku kayak mana lah ya. Mak yang ada di kampung tuh telepon Pak. Mak sehat mak. Mak kayak mana mak? Sehat mak. Dia ditelepon aja senang. Apalagi kita datang bawa cucu. Iya Allah bangga kali dia. Inilah anakku nih katanya. Diumumkan satu kampung. Iya ini anakku nih katanya.
Bangga kali dia. Maka Bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kalau orang tua kita masih ada, orang tua kita itu adalah pejuang kita, Pak. Muliakan dia, Pak. Insyaallah dengan kita memuliakan orang tua kita, Allah pun akan memuliakan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak ya, insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Bakti kita itulah yang insyaallah akan memudahkan kita dalam segala urusan kita, Pak. Tapi manakala kita senang menyakiti hati mak kita, orang tua kita, ya, maka hilang keberkahan dalam kehidupan kita. Maka yang keempat, tanda husnul khatimah orang beriman yang meninggal dunia itu adalah al-mar'atu yaqduluha waladuha jam'a asy-syahadah. Seorang wanita yang meninggal dunia karena ia melahirkan anaknya. Syahid dia, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan suka sepele sama ibu-ibu yang lagi hamil tuh. Dia lagi berjihad di jalan Allah. Setiap hari para malaikat bertasbih untuknya. Bulan pertama sulitnya membawa janin tuh ya, Pak ya. Bertasbih malaikat memohonkan ampun untuk orang yang sedang mengandung, orang yang sedang hamil, ya Pak ya. Maka ketika dia meninggal dunia, kematiannya pun adalah kematian yang husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanda husnul khotimah bagi orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang meninggal dunia ketika ia sedang melakukan amal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti husnul khotimah nih, Pak. Meninggal ketika sedang melaksanakan amal soleh, sedang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak nih, Pak ya. Lagi sholat, meninggal dunia. Ya Allah, itulah yang kita minta tuh, Pak ya. Lagi sholat, tahajud dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 78. Di sebahagian malammu bangunlah engkau, dirikanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu agar makammu, agar derajatmu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hebat nih. Lagi salat meninggal. Ada tuh yang kita lihat, Pak? Ada. Lagi baca Quran, meninggal. Ya Allah, bagus sekali lah itu. Lagi baca Quran, ayahanda meninggal dia. Iya Allah mulianya. Itu siaran langsung pun ada itu, Pak ya. Ada tuh di YouTube waktu menteri sosial kalau nggak salah saya. Yang perempuan itu ada qori'nya, ya, baca Quran dia. Yang dibaca surah ke-67 pula itu, surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Ketika membaca alladzi khalaqal mauta wal haya, meninggal, Pak. Ya, ada itu, Pak ya. Ya di YouTube ya. Ya Allah, qori. Wih, luar biasa itu ah. Meninggal dalam keadaan suci, Pak, berwudu. Orang baca Quran berwudu. Membaca Quran, meninggal dunia sampai ajalnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, surah ke-7, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ketetapan ajal kepada satu kaum, ternyata ajal itu tak bisa ditangguhkan, dimundurkan barang sesaat, Pak. Dan tak bisa pula dimajukan, walau hanya untuk sesaat, Pak. Tak bisa ajal itu rupanya, Pak. Udah sampai waktunya, selesai. Kadang kan kita gini, Pak. Nengok ada orang sakit. Sakit nih bawa uak nih. Lama bertahun-tahun sakitnya. Enggak ninggal-ninggal ya kan. Wah ini panjang kali lah umurnya. Asal orang nengok, alah wah itu paling 2 kalender lagi. Enggak sampai 2 kalender katanya. 2,5 kalender pun tak dapat, tak ngeri kali kondisinya katanya. Ah,
Kayak gitu, beselang-selang, hidung beselang, diimpus di rumah. Rumah sakit udah nolak semua, ngeri kali. Yang nangani bidan katanya. Besok dengar kabar, yang bilang setengah kalender itu pula yang diumumkan innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal katanya? Wa Anto meninggal. Tapi Wa Anto baru nengok Wa Buyong sakit. Dia yang meninggal. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut kita ya kan Pak. Artinya apa? Sampai rupanya waktunya ya kan. Nggak bisa. Sakit bertahun-tahun. Nggak ninggal-ninggal. Ada orang tak sakit, tinggal. Betul Pak ya? Nggak sakit, ninggal. Sehat, seger, buger. Jumpa semalam masih bersapa, bersalam. Salaman tiba-tiba diumumkan di masjid. Ninggal waktu ya Allah. Semalam memang ku tengok sedap kali wajahnya cerah kali. Itulah ya. Rajin kena wudu. Ramah kali dia memang semalam katanya. Semua orang di masjid disalam-salaminya katanya. Kayak mau perpisahan aja ya. Kan kita sering gitu Pak ya. Cerita Pak ya. Kalau ada orang meninggal, kita kenang-kenang tuh apalah kenangan kita terakhir sama dia kan gitu ya kan. Semalam aku jumpa lo memang sama waktu. Ngapain? Kalau jumpanya pas baik enak memang ceritanya. Iya memang dia semalam waktu main catur. Bolak-balik kena seka aja memang katanya. Apa gara-gara itu kumat jantungnya katanya kan. Ini yang nggak enak nih. Gara-gara main catur pula kawan tuh ya kan. Memang dia semalam udah aku bilang juga. Wah nggak sholat, wah udah ajan. Alah tanggung. Baru kalah aku 2 kali nih. Mau kuimbangi dulu nih katanya kan. Ninggal ya Allah. Maka hati-hati kita Pak. Kalau bisa kenangan yang dikenang orang kepada kita itu adalah kenangan yang baik. Jangan pula kita yang buruk-buruk dikenang orang kepada kita. Maka orang yang meninggal dalam keadaan dia beramal soleh, dia termasuk kematian yang husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak dalilnya Pak dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan surah yang ke-18. Al-Kahfi namanya. Di ayat yang ke-107. Al-Kahfi ya Pak ya. Yang ke-19, Maryam. Yang 20, Toha nama surahnya. Yang ke-17, Al-Isra. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang beriman dan yang selalu melaksanakan amal soleh itu, Allah siapkan untuk mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Ya Allah. Surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka dan mereka tak mau pindah daripadanya. Iya Allah, siapa yang mau pindah dari surga ya kan? Goblok kali lah. Mau kemana Wak? Pindahlah dulu kemana? Terapi api panas katanya kan. Kata Ustadz apa? Ustadz Rahul ya kan? Wisata api panas katanya kan. Goblok lah itu ya. Maka orang yang melaksanakan amal soleh, baginya Allah siapkan surga Firdaus. Dalam surah Al-Kahfi di ayat 107 dan 108. Di ayat yang lain Allah katakan di dalam surah Luqman, surah yang ke-31 dalam Al-Quran, di ayat yang ke-8 dan 9 Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Jadi surga jannatun na'im itu diambil dari Al-Quran Pak. Di mana letaknya? Al-Quran surah ke-31 Luqman ayat 8. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Jadi ada Pak ya. Kan kita sering bilang tuh mudah-mudahan dia masuk dalam surga jannatun na'im. Bahasa Quran itu Pak ya Pak ya. Yang artinya kata Allah, bagi orang-orang yang beriman
dan yang selalu melaksanakan amal soleh, baginya Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah. Jadi dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, Pak. Ya. Maka berlomba-lombalah kita agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya Allah. Ya. Berlomba-lomba untuk menggapai surganya Allah itu pun perintah Allah, Pak. Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang selalu melaksanakan amal soleh, meninggal ketika melaksanakan amal ibadah kepada Allah, termasuklah merupakan tanda husnul khotimah baginya, Pak. Di ayat yang lain Allah nyatakan, surah yang ke-85 Al-Buruj, di ayat yang ke-11 Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir, kata Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, kembali yang dibilang orang beriman, dan orang-orang yang selalu melakukan amal soleh itu, bagi mereka Allah siapkan surga yang penuh kenikmatan, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Pak? Bapak, artinya apa kepada kita semua, Pak? Ayo, Pak, mumpung masih sehat. Ini kan pelajaran, kita mengambil hikmahnya, ya kan, Pak? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, masih diberikan Allah kesempatan kepada kita, ayo Pak, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Ayo Pak, jangan main-main menjalani kehidupan nih, Pak. Nggak ada satu orang pun di antara kita yang bisa menjamin besok kita masih bisa melihat matahari terbit lagi atau tidak, Pak. Nggak ada, Pak, yang bisa jamin, Pak. Artinya apa? Kalau sudah sampai waktu kematian itu kepada kita, siapapun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Al-Quran surah An-Nisa keempat ayat 78. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepadamu, kata Allah, meskipun engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh, meskipun engkau bersembunyi di balik benteng yang kuat, kematian itu akan datang kepadamu. Maka sebelum maut itu datang kepada kita, yuk Pak, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah pokok yang paling utama, salat kita jangan pernah kita tinggalkan, Pak. Ini salat nih, ibadah pokok kita, menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluha yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah, fa in salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Amal ibadah yang pertama sekali nanti yang akan dihisap pada hari kiamat itu adalah amal ibadah salat kita, Pak. Kalau salat kita baik, baik amal ibadah kita yang lain di hadapan Allah. Tapi kalau salat kita buruk, hancur amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak, salat jangan pernah kita tinggalkan, Pak. Janganlah, Pak. Ayo salat kita, Pak. Wirid rajin kali. Rajin kali wirid. Paten kali pun. Nomor 1. Kalau dihitung absen setahun nggak ada absennya. Tapi nggak pernah sholat. Jangan, Pak. Ya. Takjiah rajin kali. Gotong royong nomor 1. Paten kali. Kalau diajak gotong royong,
Gotong royong jam berapa? Jam 7. Ya jam 6 udah ngoret-ngoret. Rajin kali. Tapi nggak pernah sholat. Hati-hati Pak. Sayang Pak. Ya Pak ya. Amal ibadah kita tuh sayang. Ya. Karena sholat tuh tiangnya. As-sholatu ibaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama. Mau di mana dicantolkan amal ibadah kita kalau tiangnya nggak ada, Pak? Maka kita harus istiqomah dalam melaksanakan sholat, Pak. Sholat kita, Pak. Serepot apapun kita, sesibuk apapun kita, Pak. Sholatlah kita, Pak. Mau jadi apa kita nggak sholat? Cobalah. Padahal perintah sholat tuh baginda Nabi yang mulia langsung berjumpa dengan Allah. Ke Sidratul Muntaha. Itu perintahnya tidak melalui wahyu. Tapi langsung berjumpa dengan Allah. Perintahnya adalah perintah sholat. Artinya apa? Sholat itu ibadah yang paling mulia, Pak. Maka kita hari ini kalau nggak sholat, aduh sayang kali kita, Pak. Termasuklah kita orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bainar rajula wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Dinding pembatas antara kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Ada dindingnya rupanya. Kalau kita tak sholat, kita bisa syirik, Pak. Kenapa? Mentuhankan uang. Nyari uang aja getol kali. Getol kali. Kok nggak sholat tanggung, nanti kan bisa katanya. Mainkan terus, yang penting proyek terus. Nggak sholat-sholat. Umurnya sampai. Tamatlah. Ya kan? Uang dijadikan Tuhan, syirik kita, mempertuhankan uang. Kufur, udah pastilah orang tak sholat tuh kufur lah jelas. Dikasih Allah napas, dikasih Allah kesehatan. Kalau mau hitung-hitungan, Pak, ngerilah. Satu hari itu, Pak, 24 jam. 1 jam 60 menit. 60 dikali 24 jam, 1440 menit, Pak. Kalau untuk melaksanakan satu waktu sholat dibutuhkan 8 menit, Bapak kalikan 8 kali 5, 40 menit, Pak. Artinya apa? 1440 menit dikurang 40 menit, ternyata Allah sudah memberikan waktu 1400 menit lagi bagi kita untuk bisa nyari makan, nyari nafkah tanpa harus kita meninggalkan sholat. Itu kalau mau hitung-hitungan matematikanya, ya kan? Udah paten kali tuh sholat 8 menit, Pak. Paten kali tuh sholat 8 menit. Kalau sendiri sholat macam pelor, ya kan? Kalau sholatnya apa di masjid lama betul, Wak. Kok lama kali Wak sholat qobliyah juhurnya katanya. Iyalah, biasalah Wak, kan panjang ayat Wak. Baca apa tadi Wak katanya? Surah Yasin, Mak. Yasin dibacanya. 83 ayat. Ya orang lama nunggunya, nggak komat-komat kami lah Wak. Sabar kau katanya. Namanya aku di sini ketuanya katanya. Oh iya pula, ya kan? Orang nggak komat-komat lah nunggu. Mau dikomatkan nanti waktu ngamuk. Payah ya kan. Jadi terakhirnya lama nunggunya. Ya kan. Tapi kalau sholatnya sendiri. Sholat zuhur 4 rakaat. Nggak sampai 2 menit putus. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Allah. Sami Allah. Allah. Cepet kali. Mak udah sholat. Ya udah katanya. Cepet kali Mak ekspres. Katanya. Ya Allah. Ada pula sholat ekspres. Bahaya, ya Allah, inilah dosa kami. Maka jangan Pak ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tuh, jangan sampai kita tinggalkan. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita begitu lapang. Ini yang lebih parah sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat ditinggalkan itu memang, manusia apalah itu. Pak, Sauti kenapa? Jangan cerita di belakang. Pak! Saya padahal udah nyampaikan loh, adab mengaji itu ada loh. Kalau kiai kita, Kiai almarhum Tengku Zulkarnain, ya, kalau ada orang mengaji, bercakap, cerita, ngamuk dia. Tak mau saya meneruskan tuh katanya. Ya, tak boleh. Ya, tak boleh. Pergi malaikat mengaji, kita duduk, diam, dengarkan. Ya, kalau memang udah, biar selesai ya kan. Ceramah ini kayak nek dambrinya ya kan, jauh dekat samanya ya kan. Kan Pak.
Cuman kan kita mau ngambil hikmah ya kan, biar bisa menanamkan keyakinan dalam hati kita ya kan. Begitu. Jadi kita dengarkan. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan tausiah ini Allah berikan hidayah. Itu nanti judul berikutnya itu Ustaz ya. Semalam udah disampaikan satu ya di arisan ya. Ya. Wah, di rumah ayahanda ya. Jadi Bapak orang-orang tua saya, yang lebih parah orang yang meninggalkan sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat itu tadi satu hari berapa, Pak? Masih ingat? 1440 menit. Karena kan 60 dikali 24. Itu di total Pak Ashab, 1440 menit. Kalau dikali 7 hari, total waktunya 10.080 menit. Nggak percaya? Ambil kalkulator. Iya kan? 10.080 menit. Kalau sholat Jumat, kita laksanakan 1 jam lah waktunya. Mendengarkan khutbah Jumat, melaksanakan sholat Jumat, beserta dengan ibadah yang lainnya. 1 jam, berarti 60 menit. Kurangkan aja. 10.080 menit dikurang 60 menit. 10.020 menit lagi Allah berikan waktu untuk kita. Cari makan. Cari nafkah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kau tinggalkan sholat Jumat hambaku. Kata. Kan parah manusia tuh. Sampai tega meninggalkan sholat Jumat. Ya Allah. Maka kata Nabi, man tarokas sholata salasa juma'in mutahawinan biha taba Allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena memandang sepele terhadapnya, dikunci mati hatinya oleh Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini banyak nih Pak orang kayak gitu. Tak sholat, wah, los katanya. Nanti aja kenapa katanya. Nggak sholat-sholat. Oh, jangankan. Kalau diajak sholat, dia pula yang paling paten kajinya. Sholat tuh yang penting inget aja katanya. Mak paten kali lah. Banyak model kayak gitu. Dia pula yang nyeramah ya, Wak. Sholat tuh yang penting apa aja, ingat aja katanya. Siapa yang nggak punya dosa katanya. Udah tahu banyak dosa. Nggak mau sujud sama Allah. Kan tahu, ya kan? Itulah manusia dongok tuh. Seharusnya kan berusahalah dia untuk sujud sama Allah kalau memang mengaku banyak dosa. Salah satunya adalah dengan cara sholat. Kan Nabi yang bilang, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ilal ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijajatuni batil kabair. Sesungguhnya antara sholat 5 waktu yang satu dengan yang lain. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Antara sholat Jumat yang satu dengan yang lain. Jumat yang lalu, sama yang besok. Antara Ramadan yang satu dengan yang lain. Ramadan 1440 Hijriah, 39 Hijriah, 41 Hijriah, 42. Ini 43 Hijriah. Itu semua merupakan cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Ijaj tunibatil kabair. Selama pelakunya tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita Pak, walaupun kita sadarlah kita memang banyak dosa. Tapi kalau kita mau sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kata Allah, meskipun dosamu itu banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Kalau kau mau sujud sama aku, beres, kuampunkan dosamu. Tapi kita nih kadang-kadang kemelelet, mentiku. Sholat yuk wah, kirim salam ya katanya. Kirim salam dia sholat. Mentiku kali itu, lancip kali mulutnya. Maka Bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, tanda yang kelima orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang beriman yang dia melaksanakan amal soleh. Meninggal waktu melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Lagi sholat, lagi ceramah ada lupa yang meninggal. Ada kan Pak? Di YouTube nengoknya. Iya kan? Ada ya. Lagi ceramah, lagi megang mic gini, tiba-tiba jatuh. Kayak saya lah megang mic gini kan, tiba-tiba saya gedebek jatuh. Bagus sekali itu meninggalnya. Ya kan, asal jangan lagi megang kartu, ya kan, megang kartu, aduh, kena pula, laku, aduh, gopla pula, katanya kan. Meninggal, mampus, ya kan. Orang Korea, main judi aja kerjaannya, ya kan. Berarti orang yang melaksanakan amal soleh, termasuk dia husnul khotimah, di sisi Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang keenam Pak, tanda husnul khotimah bagi orang yang beriman itu adalah orang yang meninggal dunia yang mendapatkan persaksian baik dari saudaranya Pak. Ya Allah. Orang yang meninggal dunia
mendapatkan persaksian baik dari para saudaranya, termasuk tanda husnul khotimah untuknya, Pak. Maka pelajarannya apa untuk kita? Ini ada sebuah kisah, Pak. Ketika Nabi sedang datang ke sebuah kampung. Baginda Nabi yang mulia datang ke sebuah kampung. Lantas di kampung itu, sahabat mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, hari ini ada yang meninggal." "Siapa yang meninggal?" "Fulan bin Fulan." "Ya Rasul, yang meninggal itu orang baik." Datang lagi satu, "Ya Rasul, itu yang meninggal orang baik." "Ya Rasul, itu yang meninggal orang baik." "Ya Rasul, yang meninggal orang baik." Rasul mengatakan, "Antum suhadaullahi fil ard." Kamu semua menjadi saksi-saksi Allah di dunia, katanya. Orang tersebut orang baik. Mudah-mudahan tempat kembalinya adalah surga, Pak. Artinya apa hikmahnya untuk kita? Kalau hidup bersosialisasi, kalau hidup bersosial nih, Pak, bermasyarakat, jangan awak jadi orang yang dibenci sama orang. Kan ada orang model kayak gitu, Pak. Tak bagus bermasyarakatnya. Dia datang, sibuk orang, diam, katanya, payah nih katanya, ngerusak suasana nih katanya kan. Kenapa? Mungkin tabiatnya tak bagus ya. Tapi ada orang yang ketika dia tak hadir dicari-cari. Aku rindu kali aku sama Bang Ahmad itu, udah lama kali lah nggak jumpa, ya Allah. Sehat Bang Ahmad tuh, sehat Bang. Dia memang hari ini kerjaannya memang agak apa, dia habis sholat di masjid, cepet dia pulang. Apa kerja? Ternak bebek dia sekarang. Oh, jadi dia sibuk mereksai telurnya, kata, oh gitu, pantas jarang jumpa aku. Senang orang jumpa sama dia, tapi ada orang yang ketika jumpa wak jijik, payah nih masuk pula dia, kata, udah diam. Artinya apa? Ayo baik-baik kita hidup bertetangga, bermasyarakat, berkeluarga, Pak. Ya Pak ya, kata Nabi dalam sabdanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah saudaramu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Kalau kau tak sanggup mengatakan ucapan yang baik-baik, diam saja. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah saudaramu. Kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau kau tak sanggup mengutarakan kata-kata yang baik, auliyasmut, diam saja. Yang terakhir, Pak, yang mau saya sampaikan, tanda husnul khotimah bagi orang yang beriman adalah para pejuang yang meninggal di garis perbatasan, atau orang-orang yang meninggal di medan tempur, para pejuang, para pahlawan. Mereka itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah bagi yang beriman. Itu Al-Quran yang bilang, Pak, memuliakan para pejuang-pejuang kita, Pak. Memuliakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Memuliakan orang-orang yang banyak jasanya untuk memerdekakan bangsa ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 154, kata Allah, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun." Jangan kau mengatakan bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah itu mereka mati. Sesungguhnya mereka senantiasa hidup di sisi Allah. Namun engkau yang tidak mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain disampaikan oleh Allah, surah yang ketiga Ali Imran, ayat 169. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau pernah mengira orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mereka mati.
Sebenarnya mereka tidak mati, mereka tetap hidup di sisi Allah. Bahkan diberikan rezeki oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah tuh Pak, bukan matinya mati sia-sia. Ada orang yang mau membela bangsa dan negara nih, kita bilang, alah bodoh kali, mati sia-sia, ngapailah kau ditugaskan ke sana mau. Oh, dia sedang berjihad Pak. Kalau seandainya ditetapkan oleh Allah sampai ajalnya, maka dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan baik Pak. Termasuklah kita Pak, orang-orang beriman yang berjuang untuk keluarga kita Pak. Termasuk tuh Pak, keluar ke medan nyari rezeki yang halal untuk istri dan anak. Kata Nabi, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Kelak mereka nanti pada hari kiamat berjumpa dengan Allah, wajah mereka tuh bercahaya laksana bulan purnama. Orang-orang yang mencari rezeki yang halal. Oh, sekarang cobaannya berat Pak. Ngapailah kau nyangkol, nukang, gaji lempul katanya. Bagus kayak aku, katanya ngapai, biasa. Biasa, jual yang ringan-ringan. Kata, enak loh, cepat laku, cepat berduit. Haram. Siapa yang mencari rezeki yang haram, dibawa ke rumahnya, nanti jumpa sama Allah, wajahnya nih, tidak dilengketi oleh daging, tengkorak, berjumpa dengan Allah. Bukan enak. Ya. Maka hati-hati ya Pak. Suka meminta-minta, suka memakan uang yang haram, berjumpa dengan Allah, wajahnya tidak dilengketi oleh daging, tengkorak, hadir ke hadapan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min jalik. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu, Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, ayo cari rezeki yang halal Pak. Karena kata Nabi, siapa yang berjuang untuk keluarganya, pejuang juga nih, pejuang keluarga. Mencari rezeki yang halal, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wajahnya bercahaya berjumpa dengan Allah, laksana bulan purnama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tua saya mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan kita Pak. Bahwasanya tanda-tanda husnul khotimah itu seperti apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kematian kita pun nanti, ketika kita nanti kembali kepada Allah, satu di antara kematian itu yang kita peroleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik itu Pak, Allah mencabut ruhnya itu dengan lembut. Seperti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surah ke-89 Al-Fajr, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan puas lagi mendapat keridhaan, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah yang bertuah ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.